ganti dulu. Dari guru pamong saya disuruh gantiin dulu sebentar. Sekalian juga saya kan mahasiswa KKN, jadi saya menggantikan sebentar dulu ya. Kemarin sama bapaknya ada belajar apa? Terakhir prakteknya. Terakhir kami main bola bu. Oh ya, bola aja masih kayak main-main aja sebentar lantai begitu ya? Oke, saya sih di sini disuruh sama bapaknya karena nanti kita bakalan ada UTS dari bapaknya bilang ada UTS penilaian renang. Teman-teman sini ada yang bisa renang belum sebelumnya? Ada yang bisa renang? Bisa renang? Di kampung atau siapa gitu? Dari orang tuanya ada kolam renang sendiri? Di sungai bu. Sungai. Siapa lagi? Gimana biasanya? Tidak bisa bu. Oh, ini nggak bisa berenang, aduh. Oke, jadi pagi ini saya mau nanya-nanya dulu karena kita belum ada praktek ke kolam renang ya, tapi kita di sini belajar dulu gimana tekniknya supaya nanti kalau kita di kolam kita nggak kebingungan lagi ya semuanya. Oke, yang tadi belum ada belajar nanti kita sama-sama belajar ya. Hari ini ada ketua kelasnya nggak hadir? Oh, ketua kelasnya siapa namanya? Kalau boleh tahu? Hendro bu. Hendro. Iya. Hendro, teman-temannya berapa orang hadir hari ini? Yang hadir 20 orang bu. Yang nggak hadir 4 orang bu. 4 orang. Kemana teman-temannya yang lain? Yang 2 izin, yang 1 umroh, yang 1 jenguk bapaknya di rumah sakit. Tapi itu udah ada diinfokan ke guru yang sebetulnya? Sudah saya sampaikan tadi bu. Sudah sampaikan ke bapaknya? Iya. Iya. Sebelumnya saya mau jelasin dulu kalau renang itu kita mainnya di air. Ini semuanya yang takut air kan tapi? Alergi air. Kenapa? Alergi air. Alergi air? Iya. Air apa? Air sungai. Alhamdulillah. Gatal-gatal. Oh, gatal-gatal, iritasi kulit. Nggak apa, kita kan nggak mainnya di sungai kok ya, kita nanti di kolam. Kalau renang sendiri, semua tahu kan? Kalau renang sendiri, tahu lah ya, masa nggak ada yang tahu. Di sini kira-kira ada yang berani nggak untuk kiranya bisa menjelaskan kalau berenang tuh kira-kira kita ngapain aja sih kalau berenang? Ada yang bisa jelasin? Selain di air ya? Belajar teknik pernapasan. Kenapa? Belajar teknik pernapasan. Belajar teknik pernapasan Sama teknik berenangnya. sama teknik pernapasan. Ini yang di WC bu. Maksud, ini dari mana temannya? Yang di WC. Oh, dari WC. Duduk. Langsung tuh. Oh ya, tadi saya sebelumnya di awal belum perkenalan ya. Belum ada yang tahu ya saya siapa ya? Perkenalkan, saya namanya Anai, bisa panggil Bu Anai. Karena kita, kan saya guru, jadi saya sekarang harus manggil saya kan guru, oke? Bu Anai. Kita yang baru datang, kita belajar kali ini tentang teknik pernapasan, gerakan tangan, gerakan kaki untuk di kolam renang ya. Karena kemarin terakhir kita belajar hula hoop ya. Ini siapa lagi nih? Nggak ada bu. Kelas sebelum mungkin bu. Jadi, Hendro jawab apa? Lupa saya. Tadi jawab apa? Teknik pernapasan Teknik pernapasan sama teknik di dalam berenang itu bu. Kira-kira kalau kita di air kita napasnya pakai apa? Ada yang tahu nggak? Pakai hidung atau pakai mulut? Pakai mulut. Pakai mulut. Ada yang tahu gimana cara ngambil atau buang napasnya nggak kira-kira? Ada yang tahu? Yang mana caranya? Siapa namanya? Oh, namanya Ayla. Bener sih, Ayla. Cuman kebalik ya sebenarnya. Tapi nggak apa ya, kita kan cuma belajar ya. Nah, jadi kalau di air itu kita sebenarnya ngambil napasnya pas lagi di luar, kita napasnya ngambil dari mulut. Tapi begitu di air kita buangnya lewat hidung. Karena kalau kita buang napasnya lewat mulut di air, masukkan dong airnya. Jangan ya, nanti kita kalau lelep kayak Supi katanya. Main sungai kalau lelep kan? Iya, Nah, itu ketangan sampah itu kayak itu. Ingat ya, pokoknya yang paling mendasar banget supaya kalian juga tidak memasukkan air di dalam kolam. Ambil nafasnya itu lewat mulut pas lagi kepala ke atas, lalu kita buang nafasnya itu lewat hidung. Jadi kalau prakteknya, Supi, ya saya Supi. Yes. Ingat ya, ambil nafas sih gimana? Dari mulut.
situ. Oke? Jangan kebalik ya. Jangan kamu dua-duanya kamu ambil dari mulut Sufi ya. Ya Sufi? Ya baik Bu. Oke Sufi. Tadi lanjut abis itu apa? Teknik gerakannya ya? Iya, teknik. Ada yang tahu nggak kira-kira tekniknya apa aja? Sufi, kemarin berenangnya pakai teknik apa? Di sungai? Teknik kampung. Take up. Ya. Menghambur. Oke. Kayak kamu. Ya bebas Bu. Kayak kamu bilang gini, itu namanya kayak bebas ya Sufi. Ya, ya. Oke, freestyle, bebas. Kalau masih lagi dari kamu. Ada lagi? Siapa yang tahu lagi selain kayak bebas? Coba, siapa namanya yang ini? Yang di belakang cowok. Pak Ijo Bu. Pak Ijo, ada tahu nggak gerakannya apa lagi selain kayak bebas? Yang Pak Ijo tahu? Katak Bu. Katak, betul. Gerakan katak, katak biasanya kalau kalian lihat dia pakai apa? Tangan apa kaki? Dua-duanya. Tapi kayak katak yang bisa loncat pakai apa dia? Kaki. Pakai kaki. Kalau tadi dari Sufi bilangnya pakai tangan, kalau di Pak Ijo gerakan katak pakai Kaki. sampai ada lagi nggak yang tahu? Enggak kelasnya? Beli kupu-kupu Kayak kupu-kupu. Kenapa kayaknya kupu-kupu tahu nggak? karena geraknya pakai bagian dada, tahu saya. Bagian dada. Ada lagi yang satu lagi ada yang tahu? Terakhir. Yang pakai jaket coba boleh? Tahu nggak kira-kira? Kayak punggung Bu. Gaya punggung berarti kita pakai apa? Supi. Pakai punggung. Dan pakai tangan lagi ya Supi ya, oke? Oh, pakai tangan juga ya. Coba Supi bisa tahu jelasin nggak gimana kalau pakai gaya punggung? Saya bisa praktek aja. Kayak mana coba gaya punggung bisa? Belakang Bu. Ke belakang. Ya. Mirip kayak apa tadi Supi bilang? Gaya bebas di kampung. Terima kasih Supi ya, nanti kita suka belajar ya. Pak Ijo tadi katanya nggak bisa berenang ya? Nanti kita belajar juga ya Pak Ijo. Pak Ijo suka katak ya? Suka ini dong. Bercanda ya, oke. Kira-kira kalian kalau selama di kampung, Sufi katanya pernah tenggelam. Kira-kira kesalahan apa yang kalian tahu Sufi dulu ngapain? Ada yang bisa Bu, menjawab? saya Bu. Oh iya, Sufi jawab. Panik. Panik. Iya. Selain panik ada lagi yang bisa kenapa bisa tenggelam? Karena dia alergi Bu. Alergi. Itu ya. Betul juga ya. Nanti kita pakai lotion dulu ya. Oke, Sufi ya. Ada lagi yang tahu? Ketua kelas yang tahu? Oh ya, panik juga. Kira-kira kesalahan yang biasanya kita bisa alami kalau ngalamin di air, takut air kan? Atau mungkin Salah ngatur pernapasan Bu. salah tuh pernapasan, betul juga. Sufi ya, ingat ya pernapasan tadi ngambilnya lewat mulut, oke lewat. Oke, ini tuh mendasar banget ya teman-teman. Karena kalau kalian nggak bisa ambil nafas yang benar, sudah dipastikan kalian di air bakalan panik, bakalan merasakan iritasi juga di kulit ya. Oke deh. Kira-kira gimana caranya kalian juga memperbaiki kesalahan yang umum seperti yang Sufi bilang? Yang cewek dong, saya mau dengar suaranya. Kesalahan umumnya tadi kan sudah dijelaskan sama yang cowok. Kalau yang cewek cara perbaikannya gimana? Biasanya cewek identik dengan bisa memperbaiki. Yang cowok biasanya banyak masalah ya. Kalau yang cewek dong, boleh lu mau dengar? Siapa aja boleh? Cara perbaikinya? Siapa namanya? Oke, Melanie, gimana cara perbaikinya? Relax, Sufi, ingat ya Sufi ya, nggak boleh panik ya. Pak Ijo, relax ya. Pak Ijo kan belum pernah berenang kan, belum bisa belajar. Nanti kita sama-sama belajar, oke? Tenang ya Pak Ijo, nggak boleh relax. Nggak boleh panik ya, harus relax. Oke. Ada lagi yang tahu? Siapa ceweknya boleh dong katakan? Atau yang cowoknya lagi juga boleh? Selain harus relax, Nyantai. nyantai
dong, praktekin dong ke depan biar teman-teman lihat. Sini Pak Ijo. Malu. Jangan malu. Pak Ijo ada saya, nanti saya bantu koreksi ya. Ayo Pak Ijo. Yang mana Pak Ijo? Tepuk tangan dulu dong buat kayaknya. Gimana Pak Ijo kalau kata? Kakak ya lompat Berarti gerakannya pakai kaki. kakinya harus diloncat lagi ya berarti ya. Dua-duanya apa cuma satu kaki? Dua-duanya. Dua-duanya. Berarti Pak Ijo mulai ada bayaran gimana kalau di kolam ya? Boleh balik lagi ke tempatnya Pak Ijo. Coba Supi, gimana tadi Supi? Coba boleh contohin gerakan gaya bebasnya tadi di sungai biar teman-temannya lihat. Iya. Sebenarnya sudah bebas itu sama tadi seperti kayak apa? Munggu. Kayak kampung. Oke kampung. Kayak kampung sebenarnya sama kayak bebas tuh. Terus. Karena belum terbiasa aja tuh, kalau sudah terbiasa dilatih gerakannya itu kayaknya akan sama seperti kayak bebas tuh. Kalau kayak kampung kan gini-gini aja. Kalau gaya bebas berarti gimana? Tuh. Yang Supi tahu. Sekarang tangan udah lurus nih satu. Ini narik ke sini. Udah gini aja. Gimana Supi tadi ambil apa sih? Dari mulut tuh. Dari mulut. Ya. Ingat ya dari mulut oke lewat. Hidung. Oke, Supi boleh balik lagi ke tempatnya. Oke. Satu lagi kita tadi ada gaya punggung juga sama ya. Kalau gaya punggung berarti nafasnya di mana? Sama tuh. Sama juga ya. Oke, kalau gaya tadi kupu-kupu sama aja Mas Supi nafasnya. Ya. Sama aja nafasnya kalau gaya kupu-kupu. Sama sih. Sama ya. Cara ngambil pernapasannya aja belum gitu sih. Oke, ini saya tambahin lagi ya. Jadi kalau gaya bebas, gaya apa tadi Supi? Gaya kampung ya. Kita sebut aja biar enak gaya kampung lah. Gaya bebas. Kalau ambil nafas sepertinya Supi ya. Ini lurus. Ini kepala Supi ya. Nanti Supi pas lagi gaya bebas, ambil lewat samping sini ya. Kepalanya miring ya. Tapi nggak boleh terlalu miring banget. Nanti kepalanya keberatan Supi. Teman-teman yang lainnya, ambil nafas pas lagi miring begini. Ambil nafas lewat mulut. Lalu buang lewat hidung ke bawah. Itu pun sebaliknya ya. Kalau tadi dia katak juga sama ya. Seperti ini kan ya. Kakinya dibuka. Oke, kakinya dibuka seperti ini ya. Jangan malu-malu ya Supi ya. Oke Pak Ijo. Bisa dibayangkan sebagai katak nanti di air. Bisa. Bisa. Oke. Mungkin segitu aja dulu kali ya. Nanti saya juga akan minta ketua kelasnya nanti tolong dibagi per kelompok. Tapi tetap yang cewek sendiri kelompoknya ya, yang cowok dibagi. Biar harapannya tidak ada hal yang tidak diinginkan di dalam kolam, oke? Ingat ya, tadi gimana cara ngambil nafasnya Supi, buang nafasnya, kesalahannya apa aja, gimana juga cara perbaikinya. Ingat ya semuanya ya. Untuk minggu depan dipersiapkan bajunya, oke? Saya harap mungkin pembelajaran kali ini cukup aja sampai sini. Kita ketemu lagi di minggu depan. Jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak.